Setiap hari, setiap saat, semua masyarakat Indonesia melakukan transaksi menggunakan uang kertas. Lembaran kertas alat pembayaran ini sangat penting dimiliki setiap orang untuk menunjang kehidupannya sehari-hari. Di Indonesia sendiri, uang kertas pertama kali dikeluarkan Bank Indonesia pada tahun 1952. Saat itu ada 7 pecahan uang kertas, mulai dari Rp5 hingga Rp1.000. Nah, salah satu unsur terpenting dari uang kertas terletak pada desainnya. Desain uang kertas setidaknya menggambarkan kekhasan dari negara yang mencetak alat pembayaran tersebut. Gambar atau desain pada uang kertas rupiah harus selalu menarik, detail, dan mudah diingat. Pertanyaannya, siapakah orang di balik kreativitas tersebut? Dia adalah Mujirun, seorang seniman yang karyanya tanpa sengaja kita nikmati sehari-hari. Mulai dari gambar Patimura pada uang Rp1.000, gadis penenun di uang Rp5.000, Oto Iskandar-Dinata pada uang Rp20.000, sampai gambar I Gusti Ngurah Rai pada uang Rp50.000. Bahkan pemandangan alam yang indah di bagian belakang rupiah adalah hasil karya seniman asal Yogyakarta ini. Profesi yang digelutinya ini disebut engraver atau bahasa mudahnya sang pengukir gambar. Bukan ukir gambar sembarangan, karena Mujirun adalah engraver bagi uang-uang kertas yang dicetak peruri. Sebagai pelukis profesional, Mujirun telah mendapatkan pendidikan formal dari Sekolah Seni Rupa Yogyakarta. Dalam melukis gambar pada uang kertas, Mujirun harus menggunakan suryakanta atau kaca pembesar. Hal ini semata-mata agar skala lukisan satu dengan lukisan lainnya seragam. Ia juga harus memastikan setiap permainan garis-garis tipis yang ditorehkan pada karyanya. Sayangnya, pencantuman nama pelukis uang kertas hanya dilakukan dari tahun 1952 sampai sekitar 1980-an. Mahakaryanya menyebar dan mendunia tanpa pengakuan bahkan eksistensi. Mujirun terbilang salah satu pelukis mata uang yang paling banyak mengisi seri uang Indonesia. Sudah 13 seri, Mujirun berperan di dunia keuangan Indonesia sejak tahun 1986. Kini, Mujirun sudah pensiun dari peruri, menikmati hari tua di bilangan Ciledug dengan melukis dan berbagai ilmu kepada siapapun. Nah, siapa yang akan menjadi penerusnya nanti? Ternyata seniman asli Jogja. Terima kasih sudah mampir nih. Bapak Mujirun asli Yogyakarta. Betul. Tapi sekarang sudah domisili Jakarta ya? Di Ciledug. Di Ciledug. Sudah di Jakarta, di Ciledug ya. Nah ya. Pak, bagaimana awalnya Bapak Mujirun ini diminta untuk melukis di uang kertas dan pada tahun berapa awalnya? Awalnya saya itu kan kebetulan saya dari Jogja. Dari Jogja, dari seni rupa, ada pimpinan datang dari peruri berkunjung. Nih Mujirun, kamu masuk peruri tak gaji sekian. Besok kalau udah, padahal belum lulus itu. Tapi saya udah besok kalau bisa nanti mau direncanakan jadi engraver dan nanti disekolahin di luar negeri. Wow, oke. Dan karena tentang teknik engraver itu di Indonesia belum punya. Ya mudah-mudahan dengan ada tayangan ini nanti ada perguruan tinggi yang ngadain jurusannya. Soalnya masalahnya kan ada di luar negeri, ada sekolahnya juga. Oh gitu, berarti semua di luar negeri nih Pak Mujirun? Iya betul. Berapa tahun di mana? Saya pernah di Swiss, Italia, Inggris, terakhir di Hungaria. Jadi sambil studi banding segala. Semuanya dibayar pribadi atau dibayar? Dibayar peruri. Jadi malah uang saku dapat, gaji saya utuh. Alhamdulillah, luar biasa. Dan menghasilkan lukisan uang juga ya. Tapi alhamdulillah paling tidak ada 13 pecahan yang pernah saya buat. Oke. Kayak yang tadi ada di tayangan 5.000 tadi, saya yang Imam Bonjolnya, bukan yang menenunnya ya. Ini untuk klarifikasi aja. Ya, saya ini Imam ya, Bonjolnya. Pahlawan Imam Oke, Bonjolnya jadi ya? Pak, dalam satu uang kertas itu, Yang ini, apakah ada beberapa seniman juga yang ikut terlibat? Atau hanya kadang-kadang ada beberapa gini, ya? Pertama kan dari Bank Indonesia memberikan order ke peruri, tolong gambarkan tema ini, desain ini. Misalnya pahlawannya Imam Bonjol, terus backgroundnya ini terserah nanti kita ngambil, misalnya background ornamennya diambilkan dari daerah setempat. Nah itu biasanya desainer juga bersaing siapa yang dipilih. Nah habis dari Bank Indonesia dipisah. Nanti siapa yang gambar-gambar utama ini. Soalnya seorang desainer belum tentu bisa gambar ini. Wow. Soalnya
saya rasa di Indonesia tahu ada 10 tahu nggak ini yang mampu ini. Oke. Jadi bisa dibilang ini sangat spesial ya Pak untuk bisa menggambar dan karakter utama untuk ya. spesial ini di Indonesia belum ada. Sebetulnya ini juga sebenarnya cabang ilustrasi cuma di arrange. Garisnya itu ditata rapi sekali supaya soalnya satu garis itu besar satu aja nanti jadi jerawat kalau nggak jadi andeng-andeng. Kelihatan pasti ya, karena detail sekali ya. Iya, soalnya kan ini kaitannya dengan sekuritas printing. Bahkan dari dolar, pound sterling, yen itu masih pakai cukai. Kita balik ke awal lagi Pak Mujirun. Setelah selesai sekolah, balik ke sini langsung diminta untuk menggambar untuk manual. Itu proses. Jadi itu kalau untuk jadi engraver itu harus kita punya basic paling tidak 3 tahun minim nih. Basic seni rupa di sekolah seni rupa 3 tahun. 3 tahun. Minim. Tapi kan saya itu SD itu udah berkarya gitu loh. SD sudah menjadi seniman itu ya? sudah membuat karya. Kalau zaman kecil saya kan hiburannya wayang, ketoprak, dan lodrok gitu. Nah saya suka nonton wayang dan saya bisa gambar wayang. Jadi satu kotak itu 80% saya tahu. Mas cerita gambarkan ini jadi. Antara Pundawa, Kurawa. Pundawa itu kan punya bapaknya siapa, anaknya siapa. Kurawa itu 100 tahu. Nah itu budaya itu dan saya buat, kadang-kadang saya buat SD udah jualan karya. Sampai masuk sanggar, dulu ikut sanggar, terus masuk seni rupa, belum lulus ya itu peruri datang. Terus masuk peruri, itu saya diajarin dulu. Kembali nolak. Untuk menggambar ini? Iya. Teknis gini ngurul itu bikin garis lurus, garis lengkung supaya ini kan rapi sekali garisnya. Betul, sangat rapi, sangat detail. Jadi berapa lama pada saat Bapak dipilih untuk melukis di uang kertas sampai pada akhirnya Bapak benar-benar terjun untuk melukis? Bisa berhasil gitu ya. Betul. Itu prosesnya berapa tahun, Pak? Saya rasa itu sekitar 79, 86 baru boleh masuk ikut kompetisi. Wow. Oh, dikompetisikan juga ya? Iya, kompetisi. Ada 4 engraver mari. Kayak gambar 3 tahun lulus dari sekolah menggambar, kemudian masih diajarkan juga untuk jadi dan disekolahin waktu itu disekolahin ke Italia, Swiss. Itu saya ditangani profesor langsung dari Italia dulu. Pembuat uang Italia. Pulang ke sini juga harus belajar lagi bisa mendalami, baru itu tahun 86 86 baru boleh ikut. Dan ini hasil karya pertama Pak Mujirin. Hasil karya yang pertama kali. Pecahan 5.000 rupiah ya. Itu saya senior saya 2 orang, junior. Bahkan dia pensiun ditarik lagi. Takut belum siap junior. Tapi ternyata Bank Indonesia dipilih punya saya. Ya mungkin diantara semua baik, mungkin ada lebih dikit lah punya saya. Mungkin. Wah, luar biasa sekali loh. Paling tidak kan saya sudah juga punya jam terbang dari kecil itu tadi, Mas. Jadi saya bangun kekuatan ternyata untuk yang bisa menggambar suatu dimensinya itu berbasic dengan realis juga. Ini untuk pengukir itu kalau gambarnya dekoratif ya nanti gambarnya nggak jadi lucu. Kemiripan itu yang utama. Misalnya di request boleh saya pinjam Pak? Ini adalah yang pertama dipinjam ya. Gambarnya adalah Teguh Umar. Ya. Ini mereka yang langsung request saya minta gambar atau fotonya Teguh Umar. Jadi saya istilah dapat data dari perlu dapat data dari Bank Indonesia ini pahlawannya ini baru saya olah garisnya kemana dan itu gambar di atas baja loh Mas. Gambar di atas baja 1x1 begitu enggak? Jadi memang aslinya ukurannya sekecil ini ya 1x1 makanya saya bilang dengan kemampuan ini itu saya rasa kemampuan Lesa bisa. Nggak bisa, soalnya ini hanya ujung pisau ini kan kalau pisau ini gini, ini jalan ini berarti patah dan saya bisa mengendalikan ini hanya dengan manual, itu manual jadi jasnya itu ada jas itu tebal terus di tengah sebelah lagi sekali. Nah itu kaitannya coba untuk menghindarkan dari pemalsuan. Nah, berbicara tentang alat-alat yang digunakan ya Pak ya. Di sini sepertinya sudah ada ini tembaga. Ini tembaga tak krom karena ini hasil ukirannya ya. Hasil ukiran saya ini. Ini bisa diceritakan ini gambar apa Pak? Ini gambar apa? Biasanya ya, ini Roro Jonggrang. Candi Prambanan kan. Ini yang dimaksud dengan baja tadi Pak? Ya kaitannya sama, modelnya sama, cuma ini platnya tembaga terus krom. Kalau yang baja ya asli baja. Nggak dikrom lagi. Jadi Bapak tidak menggunakan alat-alat yang bisa dibilang sudah canggih secara teknologi, benar-benar manual ya? Manual. Ya mungkin kalau sekarang mungkin perlu sudah eranya mungkin laser atau apa. Saya kebetulan udah pensiun 7 tahun yang lalu. Tapi masih sekarang
masih terlibat? beraktivitas di Peruli juga? Oh enggak, saya sekarang kebetulan saya beraktivitas mengembangkan potensi yang punya saya, yang melukis ya kayak gambar Pak SBY itu malah setelah Sekarang pensiun. Pak SBY. Kalau dulu kan gambar kayak gambar Pak Habibie, gambar Pak Sumarin, Pak Radius itu atas nama Peruri. Sekarang atas nama saya, bayarnya saya sendiri. Oke, boleh jelasin tadi alat-alatnya apa aja, Pak? Nah, untuk mengukir uang itu kayak gini. Ini alatnya namanya burin atau stiken, pisau itu. Oke. Terus ini jarum biasa aja lah. Yang penting bisa untuk mengarsir. Saya bisa mengukir hanya dengan kontur saja. Jadi kontur sekecil itu tak kontur itu tak arsir begini baru tak cukil pakai ini. Wow, oke. Berbicara tentang alat yang digunakan ini sangatlah manual ya Pak ya? Ya. Nah, untuk menghasilkan satu karya seperti ini butuh berapa lama waktunya? Itu kalau Pak? untuk zaman pimpinan saya dulu, itu yang dari Belanda kan dia engraver itu standarnya 5 tahun, Mas. Pimpinan saya dulu sekolah di Belanda 5 tahun. Pak Sajirun dulu ada gambar sudah Sajirun itu di Austria 5 tahun. Wow. Jadi 5 tahun. saya itu ibaratnya ya diturun ilmu dari senior dan pimpinan saya. Maka dia ditugaskan ini harus jadi. Bahkan saya dulu sampai diketawain karena dia tanggung jawab junior harus lahir. Kemarin diambil dari Jogja 3. Ya mungkin yang muncul agak banyak kan cuma saya gitu. Bukan cuma saya, kebetulan aja. Luar biasa. Ya. Terus itu sampai kencingnya kan diri sono gitu. Mau ke kamar kecil aja suruh pamit. Sampai diledek sama suruh pamit dulu Pak Pipis. Tapi dia karena tanggung jawab harus jadi. Yeah. Tapi ya kebetulan mungkin karena saya ada kesabaran, keuletan, dan terus kita terus menerus latihan terus. Nah ini pisau ini jangan dipakai ujungnya. Cuman ujungnya aja, Pak? Ini pernah saya putus, ini patahnya sampai 10 kali lebih sampai saya bisa enggak ya gitu. Akhirnya Mas sehari 1 garis tetap dibayar. Wow. Sehari 1 garis tetap dibayar? Tetap dibayar. Mata nggak pusing Pak itu Pak? Ya pernah, saya yang 1000 ini pernah. Karena ada ini harus segera terbit, saya harus lembur. Malah taruhin anduk, air panas ini. Makanya saya pakai topi biar nggak hilang. Oke Pak, jadi balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu karya satu Pak? model begini 3 sampai 4 bulan. Tapi kalau Peruri idealnya 3 Sekecil bulan ini harus 3 jadi. sampai Kadang-kadang 4 kalau nggak bulan ya? lembur gitu. Oke. Oke, ada deadline. Tapi dulu 6 bulan pimpinan yang dulu. Oh, pimpinan dulu Soalnya 6 bulan, pimpinan dulu sekarang 4 berani bulan. dia. Kalau nggak mau kerjain aja sendiri. Oke, yang pertama jadi uang 5.000. Uang 5.000. Diterima adalah hasil karya dari Pak Mujirun. Setelah itu berikutnya tetap kompetisi juga. Kompetisi juga. Selalu Ini kompetisi? juga 4 engraver lagi. Sampai sekarang tetap kompetisi Pak. Ya mungkin sekarang mungkin dia juga kali. Saya udah pensiun ini. Oke. Oh, Tapi iya. rata-rata yang masuk di ini banyak kan di kompetisi. 90% kompetisi. Wow, luar biasa. Makanya Panjang saya ya. harus Ya. bisa bersaing sama senior. Bisa, ya paling nggak jarak yang gitu tempo. Tapi ya mungkin saya juga punya jam terbang juga. Ya Wah. kayak Pak Harto itu kompetisinya malah luar negeri itu. Hebat Pak Wah, Mujirun. Oke, Pak Mujirun, menarik sekali ya Iya. bakat yang dimiliki oleh seorang Bapak Mujirun. Dan kita masih akan melanjutkan lagi perbincangan tentang uang kertas rupiah di Indonesia. Tapi setelah yang satu ini tetap di Metro Plus ya. Sebetulnya uang itu kan dulu Oh, ada iya, seri sempat ada monyet ya. Oh, ini juga ada 500 ini. kayak jutaan ini. ya. Oke, Iya. oke. Tapi memang tujuan kita untuk mengenalkan kepada masyarakat ini kita punya pahlawan-pahlawan gitu. Nah Nah, ini Pak Mujirun ini membuat uang kertas ini di atas tembaga dengan detail yang sangat kecil, Ya. tentunya membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi ya Pak. Betul, betul. Nah, Bapak Mujirun sendiri punya nggak ruangan khusus di mana Bapak benar-benar bisa fokus konsentrasi untuk mengukir di atas Punya. tembaga? Saya di kantor itu dikasih ruangan 3 kali 6 meter lah kan. Jadi di disediakan. situ saya juga batasi sama kaca. Terus saya bisa nyetel radio, mau nyetel apa tak dengerin supaya Iya, nggak iya. Dan nggak boleh berburu ini. Kalau saya baru konsentrasi itu, misalnya saya nyukel itu, wah meleset hancur. Nggak boleh ada yang masuk ke ruangan itu? Ya, masuk boleh, tapi harus ketok dulu. Oke. Kalau enggak, soalnya konsentrasi, apalagi gubrak-gubrak itu ya nggak jadi. Dikasih waktu atau tenggat waktunya 4 sampai 3 sampai 4 3 bulan. sampai 4 bulan. Tapi rata-rata 3 bulan. Itu Paling setiap biasanya hari kerja? sedikit lah. Sabtu Minggu pun kerja Pak Mujirun? Bisa jadi kalau uang itu mau terbit. Jadi tolong agak dipercepat dikit karena mau terbit. Ya agak dipercepat, akhirnya lembur. Tapi pernah juga lembur sampai malam-malam, bahkan tidur di Peruri pernah saya. Wah. Nggak pulang seminggu, tapi ya gizinya tinggi. Jadi ya dari kesehatannya dijaga. Betul. Kalau sudah gitu nggak hitungan jam istirahat jam berapa, misalnya ngantuk ya istirahat itu. Bahkan kalau di negeri Belanda saya dengar itu
ada tempat tidur di ruang pengukiran. Oke. Ya. Jadi Ngomongin untuk fasilitas Belanda, disediakan ya. betul, ngomongin Belanda, tentunya negara lain juga harus memiliki mata uang sendiri. Kalau di luar negeri masih sama kayak manual kayak Pak Mujirun gini? Setahu saya kalau yang sekarang itu kayak dolar, pound sterling, yen itu terus Brasil juga itu masih manual. Pernah nggak Pak Mujirun diminta, di request untuk membuat mata uang negara lain? Ya waktu itu Malaysia, itu saya pernah kebetulan Malaysia itu ada kerusakan di mesin sama untuk pengaman sekuritas gini, uang yang ada kaitan security, kayak Malaysia itu ada stem hasil namanya. Itu ada kerusakan nggak bisa betulin, minta peruri. Kebetulan saya diutus segalanya fasilitas istimewa. Bahkan orang sana, wah aku nggak kuat Pak nginep di sini. Sampai akhirnya saya ke mall pun dibayarin. Luar biasa. Makan siang mau kapan aja kayak orang terhormat aja. Karena waktu itu saya dikasih surat dari Peruri. This is I send the best engraver in Peruri. Dari sana dibaca dia, you best. This is from your director. Boy, mungkin saya bilang. Luar biasa. Berapa hari kemudian sebelum saya pulang dipanggil begini, Pak kerja sini aja, tak gaji 3 kali lipat daripada Peruri. Di antara aja kalau sudah pensiun lah, saya nggak enak. Soalnya pas pulang, habis pulang dari Itali kan saya. Jadi Malaysia itu sendiri kelihatannya masih belum punya pengukir. Macam Jadi, Pak ya, Mujirun jadi ini. dia masih kerjasama sama Inggris. Sedangkan kita punya banyak loh Pak. Banyak berapa? Tadi Nggak Pak Mujirun 10 ada kita. senior, ada Iya. junior. Ya, tapi ya nggak ada 10 loh Mas, mungkin. Yang ini soalnya kan grade juga untuk jadi engraver. Oh, oke. Nah, berbicara tentang melukis di atas tembaga dan juga baja ya, Pak ya. Iya. Pastinya ada kesulitan yang ditemui. Oh, nah, iya. biasanya apa yang Bapak hadapi? Yang kesulitannya ya karena ini baja itu kan kita kalau mau ukir sudah di atas tembaga nggak boleh salah. Sedikit pun nggak boleh Sedikit pun nggak boleh salah. Kalau salah sudah- sedikit, kalau pulang dari salah awal. mau dihapus pakai apa? Pulang dari awal berarti Pak? Iya. Nah kalau nggak ada kapan terbitnya uang ini? Pernah salah nggak Pak Mujirun? Pernah nggak? Iya. Pernah salah waktu studi. Kalau udah masuk ini nggak boleh salah. Oh, jadi dari Salah semua nanti. uang yang Jadi- dilukis ini nggak pernah ada yang salah, Pak? Ya kalau ini bisa dikatakan sudah kelasnya advance ini katanya. Wow. Udah punya level tersendiri. Hebat. Kalau bahasa sutinya one take oke ya, Nah, Grace, Yes. ya. Jadi kalau Luar ini biasa loh. sudah ini harus jadi. Nggak ada istilah mahal banget itu. Platnya itu kalau apalagi yang tembaga itu kan impor. Itu namanya copper mirror plate itu bisa untuk ngaca begini, makanya bening kan hasilnya. Iya. Ini kan bening. Akhirnya apa? Tadi kalau Pak Mujirun bilang harus sekolah 3 tahun, minimal 3 tahun sampai ke Minimal. luar Pak, negeri. ya. Pulang Ya. ke sini pun harus ada kursus atau mungkin belajar lagi. Ya. Bahkan saya di sekolahin di ITB ke Pasca-ISI itu, jadi saya itu banyak dimodalin oleh Peruri. Oke. Terus terang aja. Jadi, tapi Peruri kan juga untung ini berapa miliar, berapa triliun dia dapatnya. Gitu. Oke, kemudian ada kompetisi juga. Iya. Saat pembuatan pun benar-benar dikasih fasilitas yang luar biasa. Iya. Pertanyaannya Pak, Apa itu? gajinya berapa Pak Mujirun? Waduh. Kalau gaji itu relatif saya. Pak, ya. Oke, hitungannya per Kalau project. gaji ini hitungan dulu aja ya. Oke. Dulu pegawai negeri SMA itu 18.000. Saya udah ditawarin 50.000. Sekarang hitung aja sekarang pegawai negeri SMA berapa kalikan 3 aja. Gitu. Wow. Bisa dibilang cukup Jadi saya menjanjikan ya, bulan Pak ya? pertama itu sudah terima 50.000 3 kali, hampir 3 kali dari belum ada uang jalan juga ada. Sampai kakak saya ke Jakarta dulu utang ya. Udah utang bulan pertama udah bisa ngembaliin. Kamu udah punya duit? Bukan ya, Pak. Lumayan ya Pak berarti intinya Dan ya. Ya, 50.000 standar pada gajinya zaman itu menurut banyak saya ya sekali. lumayan istilahnya. Kita ya kalau gaji relatif, tapi Ya. kan sebetulnya saya itu kan di samping di kantor, di rumah pun saya aktif. Makanya kenapa saya banyak menghasilkan, menurut saya analisa saya sendiri ya, mungkin karena tingkat latihan yang maksimal. Saya di jalan, di rumah, di kantor. Jadi otomatis kan kalau seni itu kan bukan karena ijazah atau apa, tapi prosesnya. Makanya kalau mau kita berproses banyaknya latihan. Betul. Nah, pelatihan maksimal, insya Allah hasilnya juga maksimal. Nah, Amin. Pelajaran ini ya. Iya. Iya. Oke. Terus kemudian tadi kalau boleh tanya sekarang ada berapa orang macam Pak Mujirun ini yang bisa menggambar macam ini? Kalau 10 tadi. jumlah engraver itu sekitar di Indonesia ya sekitar 10 lah Saat ini. saat ini. Ini yang aktif bekerja. Yang aktif bekerja ya mungkin 5 lah. 5. 5 kalau nggak 4.
atau tapi mungkin sekarang eranya udah teknologi, mungkin era laser atau apa. Tapi ya kalau saya kan kebetulan mendalam bidang laser itu kan alat ya. Ya, tapi itu masing-masing punya ini, kabin masing punya, tergantung keputusan dari pimpinan mau laser atau mau ini. Tapi kalau engraver ini menurut saya masih belum bisa. Sangat ini sedikit tangan ya. dari ilahi kayaknya. Ilahi, luar biasa. Soalnya kalau laser bisa cahayanya bisa, kalau kena kotor dikit beda, tapi kalau ini masternya kan cuma satu. Iya benar. Satu maksimal hasil anak-anaknya kan luar biasa. Tadi Pak Mujirun bilang Pak Mujirun sudah pensiun dari Bruli. Ya. Oke, sekarang kegiatan sehari-hari? Kegiatan saya ya ngelukis dan menggambar gaya-gaya uang. Ya kayak gambar Bu Ani, Pak SBY, segala itu kan gaya uang. Ya sekarang ya paling enggak ternyata pemaksimalan sekarang yang dulu sekarang jadi aset saya juga untuk nambah pensiunan ya. Oke, nah Pak, ada tawaran nggak sih dari negara lain untuk membuat pernah uang waktu mereka? saya pameran di Epicentrum, kemarin kan dari Kementerian Pariwisata Bupati itu pengembangan seni rupa Indonesia. Oh ini yang bikin duit pameran Pak Mujirun ikut. Ternyata dari sejak itu iseng gambar Pak SBY itu. Bu Ani sampai, bagus banget Pak Mujirun. Akhirnya kemarin Bu Ani juga gambar juga. Jadi mengawalnya, jadi saya bisa dikenal masyarakat tuh gara-gara dari kementerian itu. Terus akhirnya dari Google, dari tayangan beberapa stasiun televisi, ternyata penggemar saya pun ribuan. Wow. Wih, banyak fans. Ya, banyak fansnya. Nah, jadi balik lagi nih Pak pertanyaannya. Ada nggak tawaran dari negara lain setelah Bapak pensiun kemarin untuk buatin dong uang dari kita? TV Al Jazeera. Pak, ke Timur Tengah mau nggak Pak? Boleh, Untuk yang penting membuat uang cocok. kertas mereka. Terus pameran di Epicentrum kemarin, Pak ke Timur Leste mau nggak? Boleh ya bilang. Asal tawarannya. Asal itu tadi. Soalnya terus terang aja, gitu ya, Pak, kalau ya? di sana maculnya saya bisa untuk di Indonesia bisa berapa bulan ya saya rasa. Sampai sekarang berarti belum ada yang ada. cocok nih Pak? Ya. Sampai sekarang Belum yang ada cocok nih? tawaran yang cocok ya? Nah, mungkin juga belum pas ya. Atau mungkin sekarang dia juga banyak kesibukan. Atau dia juga soalnya kan nggak setiap negara itu punya percetakan uang. Oke, betul. Pernah saya ke Inggris, waktu ke Inggris itu sini pernah nyetak 100 negara. Oke. Wah, Wow, Pak luar Mujirun biasa. terima kasih sekali untuk dedikasinya untuk Indonesia membuat uang sama-sama, kertas ya. rupiah yang kita gunakan setiap Terakhir hari nih ya. Pak Mujirun, terakhir harapan deh ke depannya. Sekarang udah pensiun, Iya. kemudian juga mungkin masih menunggu pekerjaan lain mungkin untuk negara lain. Harapannya apa mungkin Pak Mujirun? Ya harapan saya mudah-mudahan dengan ada tayangan ini muncul ide-ide dari perguruan tinggi kita mengadakan jurusan ini. Oh benar. Yang khusus kaitannya untuk seni rupa melukis kayak ITB, di- isi Boleh, juga boleh. atau mana. Dan istilahnya mudah-mudahan lahir engraver-engraver Iya. muda yang Jadi nggak harus lebih keluar handal negeri ya? lah. Jadi nggak harus keluar negeri ya Pak Mujirun ya? Ya kalau cari tambah ya nggak apa-apa Ya, mudah-mudahan tercapai ya Pak ya. Ya, Harapannya. Terima mudah-mudahan. kasih Terima kasih, Pak Mujirun Mujirun. sudah Sukses bersama terus. kami di studio. Ya.